Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik Nia Malik dengan NIM 34021903002. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang pertama judulnya yaitu pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap perubahan organisasi sekolah. Perubahan dunia global pada saat ini mendorong sekolah untuk memulai perubahan organisasi pimpinan. Sekolah diharapkan mampu membuat strategi kompetitif dan mulai menciptakan perubahan organisasi di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan pada perusahaan organisasi di sekolah dasar dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, pendekatan dengan teknik analisis data, uji regresi linear sederhana. Kata kunci kepemimpinan perusahaan organisasi sekolah dasar. Pendahuluan, perkembangan budaya sosial ekonomi, politik dan teknologi yang terjadi pada saat ini semakin kompleks dan menuntut adanya perubahan dalam pendekatan manajemen, serta perubahan organisasi yang cepat. Perubahan organisasi adalah strategi fundamental untuk memastikan bahwa organisasi publik tetap relevan dalam lingkungan yang terus berubah. Termasuk organisasi sekolah saat ini berada di bawah tekanan terus-menerus dari lingkungan internal dan eksternal. Perkembangan global pada saat ini mendorong sekolah dasar untuk melakukan perubahan. Perubahan dan perkembangan yang baik di sekolah dasar sangat penting untuk keberlangsungan sekolah sebagai organisasi dan mencapai perubahan sekolah yang progresif dalam masyarakat. Menurut Rosenblatt 2004, saat ini sekolah dituntut untuk dapat mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan dan harus mampu membuat perubahan agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada saat ini. Dalam rangka mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan, sekolah perlu menyusun strategi perubahan serta gaya kepemimpinan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang tidak menggunakan kekuatan untuk menolak perubahan, tetapi yang dapat mempercepat perubahan dengan kualitas pribadi yang kuat, menginspirasi bawahan dan mewujudkan visi organisasi. Berdasarkan dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan, kepemimpinan diakui sebagai salah satu gaya kepemimpinan terbaik untuk diadopsi dalam pengelolaan tantangan dan restrukturisasi sekolah. Barnett et al. 2001. Lalu Ledward dan Jatni 2000 menyatakan bahwa kepemimpinan berpotensi meningkatkan tingkat komitmen di antara para guru. Selain itu, kepemimpinan yang efektif penting untuk mengembangkan organisasi dan individu yang unggul. Lebih lanjut, penelitian Udin 2013 juga menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kepercayaan pada pemimpin berhubungan secara signifikan dan positif terhadap perubahan organisasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk melakukan perubahan organisasi pada sekolah dasar. Pada tahun 2020, Kemendikbud meluncurkan program sekolah penggerak dan guru penggerak sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan organisasi di sekolah dasar. Program penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Pada saat ini, data di lapangan menunjukkan bahwa sekolah dasar yang tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan stakeholder serta perkembangan dunia global hingga jumlah sekolah dasar mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap perubahan organisasi SD yang ada di tabel 1 gambar umum sekolah dasar. Pada tahun ajaran 2017 sampai 2018 total sekolah ada 19.312 dan berjumlah siswa 2.838.933. Yang putus sekolah 1.980. KS dan guru 188.484. Pada tahun 2018 sampai 2019 sekolah yang berjumlah 19
dengan jumlah siswa 2.812.558. Dan yang putus sekolah ada 4.479. Kesiswaan dan guru yang berjumlah 182.577. Pada tahun ajaran 2019 sampai 2020, sekolah berjumlah 19.285. Jumlah siswa sebanyak 10.788.867. Dan yang putus sekolah putus sekolah berjumlah 4.919. Kesiswaan dan guru berjumlah 55.152. Data di atas merupakan gambaran kondisi sekolah dasar yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selain jumlah sekolah yang semakin menurun, jumlah peserta didik juga mengalami penurunan hingga angka putus sekolah semakin naik setiap tahunnya. Penurunan jumlah sekolah juga diiringi dengan penurunan jumlah kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah secara signifikan. Sekolah dituntut mampu untuk bertahan berdaya saing sehingga keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat secara berkelanjutan. Sekolah yang mampu bertahan adalah sekolah yang mampu beradaptasi dan melakukan perubahan sehingga masih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pemimpin sekolah diharapkan mampu menyusun strategi bersaing dan mendorong bawahannya untuk dapat menunjukkan komitmen bersama dan melakukan perubahan di sekolah. Permasalahan dari data di atas sangat penting untuk dilakukan penelitian di mana ketika jumlah guru dan pimpinan sekolah mengalami penurunan hal tersebut juga diikuti dengan penurunan jumlah sekolah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar gaya kepemimpinan mempengaruhi perubahan organisasi sekolah dasar. B. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data uji regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana dipilih sebagai alat uji statistik untuk mengukur tingkat pengaruh variabel kepemimpinan kepala sekolah terhadap perubahan organisasi. Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kepemimpinan kepala sekolah, sedangkan variabel terikat adalah perubahan organisasi. Yang pertama, pengambilan data. Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data primer. Dalam penelitian ini, metode penelitian data menggunakan angket kuesioner. Terdiri dari kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner yang disusun disebarkan guru dan kepala sekolah di seluruh sekolah dasar melalui link Google Form. Yang kedua, pengolahan data. Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana. Uji statistik linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumusan masalah penelitian, apakah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap perubahan organisasi? Analisis ini menggunakan software statistik SPSS. Untuk menguji hipotesis, penelitian digunakan uji penelitian statistik dalam menentukan diterima atau ditolak sebuah hipotesis penelitian dengan penggunaan uji F. Kriteria pengujian sebagai berikut. Jika nilai signifikan dari F hitung atau T hitung lebih besar atau sama nilai alpha X yang nilainya 0,05 dapat diartikan tidak terdapat pengaruh sehingga hipotesis nihil diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Dengan artian kepemimpinan kepala sekolah tidak berpengaruh terhadap perubahan organisasi. Lalu poin B, jika nilai signifikan dari F hitung atau T hitung lebih kecil dari nilai alpha X 0,05 dapat diartikan terdapat pengaruh sehingga hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang memiliki arti bahwa kepemimpinan mempengaruhi perubahan organisasi. Hipotesis penelitian, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan terhadap perusahaan organisasi sekolah dasar. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap perubahan organisasi sekolah. Lalu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah dasar. Bisa dilihat di tabel 1, populasi guru dan kepala sekolah dasar. Total populasi pada penelitian ini berjumlah 55.152 orang guru dan kepala sekolah dasar. Sampel.
Rickman dan Bell 2015. Mendefinisikan sampel yaitu bagian dari populasi yang dipilih untuk penelitian lebih lanjut. Metode sampling penelitian ini adalah melalui teknik simple random sampling. Populasi responden pada penelitian ini adalah sebanyak 55.152 orang guru dan kepala sekolah dengan menggunakan rumus Slopin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat error 5% adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Maka sampel penelitian ini sebanyak 357 orang guru dan kepala sekolah. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil validitas instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila nilai korelasi adalah positif dan nilai profitabilitas korelasi signifikan berdasarkan hasil uji validitas instrumen penelitian yaitu kepemimpinan, komitmen guru, dan perubahan organisasi diperoleh hasil pada instrumen penelitian kepemimpinan memiliki nilai signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa semua itu valid. Perubahan organisasi diperoleh hasil instrumen yang sama dengan instrumen sebelumnya yaitu nilai signifikan yang menunjukkan hasil 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat diasumsikan instrumen tersebut sudah memenuhi uji validitas dan dinyatakan valid. Uji reliabilitas instrumen dikatakan reliable apabila nilai konveks alfa lebih dari 0,60 dan apabila kurang dari 0,60 maka dinyatakan tidak konsisten. Pembahasan. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap perubahan organisasi. Pada era perubahan yang terjadi saat ini, organisasi pendidikan berada di bawah tekanan perubahan baik dari internal maupun eksternal. Sekolah sebagai sebuah organisasi dengan sistem yang terbuka tidak bisa menghindari dari tekanan perubahan tersebut. Menurut Bay Kegro and Aslan 2010, Ping 2003, Luan 1993. Hallinger 2004, Hargerepas 2004, Harris 2006. Perubahan organisasi di sekolah adalah setiap perubahan, perbaikan, restrukturisasi, ataupun penyesuaian dalam proses atau isi pendidikan di sekolah. Di MOK 1996, kepemimpinan masih sangat penting untuk membawa perubahan terus-menerus di mana para pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan budaya yang memelihara perubahan terus-menerus. Kedua tugas kepemimpinan ini penting untuk menghilangkan risiko kegagalan dan menangkap perubahan kecil untuk mempertahankan perubahan diri waktu ke waktu. Kepemimpinan yang sukses membutuhkan kemampuan untuk menciptakan dan mengkomunikasikan visi organisasi dan kemudian menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain untuk mencapai visi ini. Tujuan ini dicapai melalui pengembangan individu dari 4 ciri kepemimpinan. Organisasi sekolah yang menerapkan kepemimpinan pada akhirnya dapat mengarah pada organisasi yang lebih sukses dengan menumbuhkan motivasi tingkat tinggi di antara guru untuk mencapai tujuan organisasi. Kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang baik untuk mengimplementasikan kepemimpinan transformasional dalam rangka mendorong inovasi guru yang selaras dengan ekspektasi dan kebutuhan stakeholder. Menurut Abdullah et al. 2018. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, diperoleh hasil bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perubahan organisasi sekolah. Untuk menjadi organisasi sekolah yang mampu berdaya saing dan memiliki nilai keunggulan yang berkelanjutan, maka diperlukan kepemimpinan sehingga sekolah dapat memenuhi tuntutan dari stakeholder. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.